Berita Pratama SNM. Terima kasih atas hadirnya. Baik, langsung saja seksi pertama nanti presentasi oleh tim penyaji ya, dari Pak Abang dan Pak Nanang nanti langsung presentasi, kemudian nanti dilanjutkan dengan penguji. Baik, langsung saja kami persilakan Pak Abang untuk mempresentasikan proposalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian seterusnya, kita semua di rumah, ISB dan Sakit, MKS, Ibu Sunati, Pak Ibu dan Ibu Suja. Tepat pada pagi ini saya akan menceritakan proposal saya yang berjudul perbedaan faktor energi praktik buang air besar (XAOF) atau automatic recycling dan belum ODF di wilayah 3 Pustimabika, Kabupaten Poso. Agenda presentasi Pak, yang pertama pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, dan yang ketiga metode penelitian. Yang pertama pendahuluan. Jamban merupakan fasilitas pembuangan tinja yang efektif untuk memutus mata rantai penularan penyakit. Tidak ditampung dalam tangki septik pribadi atau komunal. Salah satu upaya untuk mencegah perkembangan biaknya penyakit dan menjaga lingkungan menjadi bersih dan sehat dengan cara membangun jamban di setiap rumah. Karena jamban merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia, maka diharapkan setiap kepala keluarga atau rumah dapat memiliki fasilitas jamban untuk buang air besar. Kepemilikan jamban akan bermanfaat untuk menjaga lingkungan tetap bersih, nyaman dan tidak berbau. Latar belakangnya Pak, menurut WHO tahun 2019 ada sebanyak 55% dari populasi global atau 4,53 miliar orang berperilaku buang air besar sembarangan. Dan sebanyak 26% populasi dunia atau 2 miliar orang masih belum memiliki jamban. Dari jumlah tersebut, 673 juta masih buang air besar di tempat terbuka diakibatkan tidak memiliki jamban keluarga. Menurut Diskesitas atau Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 menunjukkan bahwa proporsi rumah tangga yang menggunakan fasilitas PAB milik sendiri di perkotaan lebih tinggi, yaitu 94,2% dibandingkan di pedesaan yang cuma 80,9%. Sebanyak 62 juta atau 53% penduduk pedesaan belum memiliki akses terhadap sanitasi jamban yang layak. 34 juta diantaranya masih melakukan praktik buang air besar di sungai. Menurut Profil Kesehatan Kalbar, masyarakat Provinsi Kalimantan Barat yang tidak memiliki sanitasi jamban sehat sebesar 47,90% dari 14 kabupaten kota di Kalimantan Barat. Masyarakat mempunyai jamban sendiri sebanyak 61,5% dan sebanyak 23,5% masyarakat tidak memiliki jamban sehat. Itu menurut survei demografi kesehatan Indonesia tahun 2017. Dan menurut Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Poso itu sendiri Pak, penggunaan jamban di Kabupaten Poso tahun 2021 dilakukan dari 77.606 KK yang menggunakan sarana sharing atau komunal sebanyak 9.515 KK atau 12,2%, yang menggunakan jamban sehat semi permanen atau JSSP sebanyak 48.297 KK atau 62,2%, dan pengguna jamban sehat permanen sebanyak 603 KK atau 0,7%. Dua kecamatan terendah dengan akses sanitasi tidak layak di Kabupaten Poso, Kecamatan Purucana dan Suhaib. Pelaksanaan STBM pada tahun 2021 di Kabupaten Poso dari 282 desa kelurahan yang melaksanakan STBM desa pendidikan negeri baru mencapai 37 desa atau 13,1%. Rumusan masalahnya Pak, data masalah sebagai program sanitasi total berbasis masyarakat, pengadaan dan pembangunan jamban sehat untuk sudah dilakukan pemerintah Kabupaten Poso demi percepatan deklarasi ODF. Namun masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan jamban keluarga dan lebih senang untuk BAB di sungai. Kecamatan terendah yang mengakses sanitasi layak jamban atau jamban sehat adalah Kecamatan Purucana dan Kecamatan Suhaib. Meskipun ketersediaan jamban keluarga sudah di atas 50%, namun masyarakat desa Bika masih banyak yang melakukan buang air besar di sungai dikarenakan masih ada sebanyak 105 KK atau 69% rumah yang tidak memiliki fasilitas jamban keluarga. Jadi pertanyaan saya memiliki, apakah ada perbedaan
buang air besar di desa ODF dan belum ODF di wilayah kerja Khusus Mapika Kabupaten Gunung Seduru. Tujuannya Pak untuk mengetahui perbedaan faktor enabling praktik buang besar desa ODF atau Open Deputation Free dan belum ODF di wilayah kerja Khusus Mapika Kabupaten Gunung Seduru. Manfaat hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu kesehatan masyarakat dalam upaya mencegah terjadinya penyakit berbasis lingkungan yang bersumber tinggal dari pelaku buang air besar sembarangan atau BABS, baik di tepi sungai, di hutan maupun di jamban terapung, jamban sungai. Ruang lingkup menerapkan ilmu kesehatan masyarakat di bidang kesehatan lingkungan dan promosi kesehatan. Penelitian ini dilakukan pada masyarakat di desa Delemu, yang desa yang sudah ODF, dan desa Bika yang belum ODF. Wilayah kerja Puskesmas Bika Kabupaten Gunung Seduru. Waktu penelitian Pak akan dilaksanakan pada bulan Januari sampai bulan Mei tahun 2023. Tinjauan pustakanya Jamban, kepemilikan Jamban, pemicuan Jamban sehat, Open Deputation Free, konsep perilaku, langkah teori, dan hipotesis penelitian. Ini langkah teorinya Pak, faktor predisposisinya Pak, ada pendidikan, pengetahuan, sikap, pendapatan, kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai, kebiasaan buang air besar sembarangan. Faktor enabling, kepemilikan jamban keluarga, jenis jamban keluarga, jamban sehat, pemanfaatan jamban, dan ketersediaan air bersih. Sedangkan yang ketiga, faktor pendorongnya Pak, ada dukungan dari keluarga, dukungan untuk masyarakat, dukungan petugas kesehatan. Itu yang mempengaruhi praktik buang air besar di desa Open Deputation Free dan belum ODF. Sangka konsepnya Pak ada dua Pak, variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebasnya kepemilikan jamban keluarga, jenis jamban, jamban sehat, dan pemanfaatan jamban. Sedangkan variabel terikatnya Pak, praktik buang besar di desa ODF dan belum ODF. Yang ini definisi operasionalnya Pak, praktik buang besar. Suatu kegiatan buang besar di desa Open Deputation Free dan belum Open Deputation Free. Cara dan alat pengukur, wawancara, kuesioner. Hasilnya Pak, 1 buang baik, 2 baik, skalanya nominal. Variabel bebasnya kepemilikan jamban sehat, definisi operasionalnya status kepunyaan jamban sebagai tempat buang air besar yang digunakan oleh responden. Cara dan alat ukur, wawancara, dan kuesioner. Hasil tidak memiliki jamban sehat atau memiliki jamban sehat dengan skala nominal. Variabel yang kedua, jenis jamban, ketersediaan sarana jamban yang dimiliki oleh responden. Yang pertama, selain jamban tidak memiliki jamban, terus observasi, cara dan ukur, terus lembar checklist. Hasilnya Pak, tidak atau ya, dan dengan skala nominal. Yang kedua, jamban umum, cara dan ukur, observasi, dan lembar checklist. Hasil tidak atau ya, skala nominal. Dari sini operasional yang ketiga, jamban jongkok atau cemplung tanpa safety tank, cara dan ukur, observasi, atau lembar checklist. Hasil ya atau tidak dengan skala nominal. Jamban jongkok dengan safety tank, cara dan ukur, observasi, atau lembar checklist. Hasil tidak atau ya dengan skala nominal. Terus definisi operasional yang terakhir, jamban duduk dengan safety tank, observasi, lembar checklist. Hasil tidak atau ya dengan skala nominal. Terus yang ini untuk variabel bebasnya Pak, dengan mengetahui kondisi jamban sehat. Definisi operasionalnya, kondisi jamban adalah keadaan tempat pembuangan atau pengumpulan kotoran yang digunakan oleh masyarakat setelah metode pengucuan. Dengan cara dan alat ukurnya Pak, observasi dan lembar checklist. Hasilnya tidak atau baik dengan skala nominal. Terus variabel yang terakhir, pemanfaatan jamban. Definisi operasionalnya, menggunakan atau tidak menggunakan jamban sebagai tempat buang air besar. Cara dan alat ukur, wawancara, dan kuesioner. Hasil yang pertama, tidak menggunakan jamban sehat atau menggunakan jamban sehat dengan skala nominal. Ini setengah rancangan penelitian Pak. Desain penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian survei observasional dengan rancangan cross-seksional, yaitu suatu penelitian untuk mempelajari faktor-faktor risiko dengan efek dengan cara dan pendekatan. Observasi ini untuk atau pengumpulan data sekaligus pada satu hari juga yang dimati secara bersama dan waktu yang bersama. Waktu dan tempat penelitian Pak, waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Januari sampai bulan Mei tahun 2023. Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Beka dan Desa Delemu. Populasi dan sampel. Populasinya, jumlah populasi dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 3
383 kepala keluarga di Desa Bingka dan Desa Jalemu. Sampel dan tidak ini adalah 76 kepala keluarga, maka akan diambil sebanyak 34 sampel di Desa Jalemu dan 34 sampel di Desa Bingka. Teknik pengambilan sampel tekniknya sampel digunakan adalah sampel random sampling. Jadi pola data apa itu ada editing, coding, editing, reading dan storing. Analisa data apa ada dua univariat dan bivariat, yaitu analisis untuk menggunakan tabel distribusi, frekuensi dan presentasi dari setiap variabel penelitian. Sedangkan yang bivariat untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Dapat digunakan uji Chi-square untuk mengetahui data tidaknya hubungan variabel independen dengan variabel dependen. Sekian dan terima kasih Pak. Yang terakhir Pak, foto waktu PKMD di desa apa? Desa Bapak Suhibun. Apa Bancok? Desa Bapak. Lanjut ya nanti. Bapak Ayo, enggak langsung presentasi Pak ini Kak Nanang. Apa langsung gimana Bapak? metodenya? Langsung aja ya. Langsung setelah habis gitu udah selesai. Oh ya udah. Oh iya boleh Pak. Langsung Pak Nanang ya Pak. Apa langsung Bapak tanya? Langsung aja lah ya. Bapak yang nanya. Selesaikan Ya, ya. Pak. Baik, langsung kami persilakan kepada penguji utama ya, Pak Juliansa, silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Sunarti, Pak Sohibun, yang berbahagia, saudara Abang Muhammad Udayana ya. Jadi kita langsung saja ya. Meskipun oponennya enggak komentar ya, enggak terlibat, langsung saja. Jadi saya lebih banyak memberikan masukan lah ya. Oh iya. Nah, jadi tidak untuk menguji ya. Memang kalau membuat di latar belakang ini ya mulai dari konsepnya ya. Konsep tentang ODF ini, Identification Free ya, atau BABS ya. Ya. Nah, itu salah satu dari 5 program STBM ya, sanitasi total berbasis masyarakat ya. Nah, jadi konsepnya itu nanti dia mengerucut dia modelnya, model piramida terbalik. Nah, jadi konsep mengapa ini dilakukan ya, dalam rangka untuk menurunkan kasus penyakit menular yang disebabkan oleh tinja ya. Nah, apa saja Pak ini yang disebabkan oleh tinja ini? Masalah kesehatannya. Banyak Pak, diare. Satunya Pak diare. Diare saja ya. Kulit enggak? Kulit juga. Nah, jadi penyakit berbasis lingkungan ya. Lingkungan. Ya, jadi kolera ya. Ya. Hepatitis kan. Kemudian yang memiliki jamban ini kan terkait dengan jamban sehat ya, BABS. Tapi kalau lihat di latar belakang ada ini terkait dengan jamban ini. Jadi yang daerah yang disebut daerah ODF itu rata-rata sudah punya jamban Sudah punya jamban. ya. Rata-rata sudah memiliki jamban sehat. Walaupun mereka tidak mempunyai jamban sehat Pak, tapi perilaku hidup bersih mereka sudah Pak. Jadi mereka buang air besarnya Pak sharing. Oh, Jadi ada tidak komunal ya. Betul. Nah, jadi misalkan rumah si A dia tidak memiliki jamban, tapi perilaku hidup bersih sehatnya sudah Pak. Jadi dia melakukan BAB dia menggunakan jamban tetangganya atau sharing. Kalau di daerah Bika ini jalan lintas selatan enggak? Ya jalan itu Pak, jalan apa sungai. Yang sungai ya. Sungai. Tapi ada juga jalan lintas Pak. Lintas selatan itu. Sebab di lintas selatan pun banyak yang padahal lintas selatan itu dulu tahun 94 saya di sana ya. Tapi udah lama ya. 94 berapa tahun ya?
hampir Hampir 30 tahun. iya, 29 tahun ya. Iya, 29 tahun yang lalu ya. Ya, saya di sana. Padahal itu daerah lintas selatan, di daerah Buak Limbang, Buak Mau kan. Eh, sampai ke apa? Sebelum Buak Limbang, Buak Mau itu apa? Sekarang jadi kecamatan. Menendang. Setelah menendang. Menendang kok masih masuk kecamatan Bekadang. Itu Eh, desa ya Buak Mau. Iya, setelahnya sebelum Tepuai. Sudah Tepuai. Boyan Tanjung. Iya, Oh, dari sini. Iya. Tanjung. Boyan Tanjung. Iya, Boyan Tanjung. Jadi apa rata-rata sudah punya tapi tidak bisa dimanfaatkan karena alasannya tidak terbiasa. Lemas Pak katanya kalau masuk WC itu katanya. Nah, itu kan jadi masalah sebenarnya ya. Jadi masuk WC apalagi yang di tepi sungai. Kan lebih enaknya ya dibuang di sungai ya. Nah, jadi di sini kan membandingkan antara yang ODF dan tidak ODF kan ya. Apakah ada perbedaan gitu ya antara daerah yang desa yang ODF dan tidak ODF ya. Kalau menurut Anda ya, sehingga daerah itu dideklarasikan sebagai ODF, apakah sudah rata-rata memiliki jamban? Karena kan tidak hanya memiliki jamban sebenarnya, sampai juga menggunakan jamban itu untuk BAB kan. Jangan sampai dia punya jamban kemudian tidak digunakan. Ya, kan ini kan persoalannya begitu. Ya banyak seperti di sini pun begitu. Mereka punya jamban, tapi jamban itu untuk tamu saja katanya, gitu ya. Tapi kebiasaannya adalah tadi karena enak di sungai, lepas itu lebih bebas gitu ya, lebih enak. Nah, ini kan yang menjadi persoalan sebenarnya ya, membandingkan antara daerah yang ODF dan tidak ODF. Sebenarnya ODF itu bukan hanya ketersediaan, tapi juga karena perilaku tadi ya, perilaku seseorang karena kebiasaan yang sudah begitu lama turun temurun di desa itu kan pada masyarakat itu ya. Nah, jadi saya karena Anda ini kan bertanya apakah ada perbedaan ya yang membedakan tadi daerah yang ODF dan tidak ODF ya. Kalau lihat dari riwayat permasalahannya apa ini sebenarnya sehingga Anda mau membandingkan itu? Ya, membandingkan itu. Karena di kecamatan yang akses dan layak Jepang masih banyak Pak di kampus dulu. Terus pelaksanaan SDM pada tahun 2021 di Kabupaten Bogor Pak dari 282 desa di kelurahan yang melaksanakan SDM organisasi itu Pak baru 37 desa atau 13,1%. Terus penggunaan jamban di Kabupaten Bogor tahun 2021 dilakukan dari 77.606 kakak yang menggunakan sarana seri atau modal sebanyak 12,2%. Yang menggunakan jamban sehat semi permanen SSP 62% dan penggunaan jamban sehat permanen sebanyak 603 kakak. Itu yang saya menurut ini Pak. Ya. Tapi yang di Bika ini malah wilayah kerja puskesmas Bika ini ada enggak datanya ini? Ada. Coba lihat di halaman 5 coba. Ini malah di Puring Kencana, Suait kan? Ini Pak pada halaman 4 Pak. Ya. Nah, di halaman 5. Ini kan pernyataan dan pernyataan kan? Ya. Nah, nanti dicantumkan di situ ya. Oh iya. Dicantumkan di situ ya. Ya karena kalau Anda nelitinya di situ ini kan pertanyaannya tiba-tiba di Bika ya puskesmas Bika, tapi pernyataannya di wilayah puskesmas lain ini di Suait kan, di Puring Kencana kan itu kan Anda nyambung gitu kan. Begitu ya. Seharusnya yang menjadi pernyataan masalah itu adalah yang di wilayah kerja puskesmas Bika kan. Tapi ini malah di pernyataan masalahnya di wilayah puskesmas lain. Begitu ya maksudnya. Bisa dipahami ya? Bisa Pak. Iya. Nah, kemudian yang Anda bandingkan ini kan pengetahuannya ya. Mengetahui perbedaan kondisi jamban. Kalau misal kepemilikan jamban kan ya hanya
Ya ada tidak ada kan begitu ya. Ya. Nah, kalau misalnya kondisi jamban, Ada yang contohnya misalnya? Hah? Kondisi jamban ini, Anda menentukan kondisi jamban ini kemana nih? Ini kan kondisi jamban dengan praktik buang. Ya. Dengan cara verifikasi Pak. Jadi dua ya. Yang pertama kondisi jamban, kemudian praktik BAB kan gitu ya. Nah, kalau misalnya nah ini gimana nih? Cara mengetahuinya Pak. Nah, iya. Kita kan datang ke rumah warga Pak. Oh, dari PD kemudian kita posinan. jadi nanti kita cek, kita tanyakan ke warga. iya, instrumennya apa instrumennya? Ya. Instrumennya. Kuesioner Pak. Di kuesioner. Tuh, sebelum kuesioner ada wawancara. Ya, wawancara. Jadi Anda observasi. Oh, benar Pak. Masa ditanyanya? Observasi, Pak. Betul. Biasanya ya khawatirnya kan nanti ketika ditanya lain disampaikan kan. Betul. Oh, Observasi, Pak. dindingnya bagus Pak untuk WC saya gini kan. Kalau Anda datang sendiri kan Anda bisa cek di Ya, sana. betul. Ya, lantainya, bahannya cemplung atau tidak cemplung dulu kan gitu ya. Nah, nanti kan di checklist ya, di instrumennya itu ya. Instrumen observasi kan nanti akan dibandingkan, oh desa ODF seperti ini, desa yang tidak ODF seperti ini kan begitu ya, dibandingkan ini. Ya, termasuk praktiknya kan gitu. Ada juga WC-nya bagus, mengkilat gitu ya, tidak pernah dipakai kan begitu kan gitu ya. Nah, jangan sampai ada toiletnya tapi tidak pernah dipakai-pakai kan gitu. Nah, kan. Jadi misalnya ada toiletnya, jadi nanti bisa diobservasi, bisa juga ditanyakan kan, diwawancara kan gitu ya. Nah, apakah toiletnya digunakan atau tidak. Kemudian perbedaan jenis jamban, maksudnya gimana di observasi nih? Observasi atau wawancara atau ini? Nanti yang pada bagian D ini, perbedaan jenis jamban. Maksudnya gimana? Ya, sebelum kuesioner, wawancara dan observasi Pak. Observasi tiga-tiganya. Betul. Jadi jenisnya Anda di teorinya ada enggak? Jenis jamban coba. Zaman tidak jamban, zaman hukum, zaman jongkok, cemplung, setiting, zaman jongkok dengan setiting, zaman duduk dengan setiting. Wah, yang ini maksudnya kan ya. Ya, betul. Nah, ya. Jadi ini untuk memudahkan nanti ketika Anda melakukan penelitian. Ini bukan uji saya ini, tapi lebih mendalami nanti praktik Anda akan melakukan penelitian seperti apa. Gitu ya. Kemudian ini, kalau pemanfaatan kan mudah ya, dimanfaatkan, tidak dimanfaatkan. Jadi misalnya jambannya ada, tapi bisa saja tidak dimanfaatkan kan gitu ya. Kira-kira manfaat teoritis sudah ya, tambahkan penyakit yang terkait dengan tinja ini tadi kan. Jadi manfaat teoritisnya ini BABS itu masuk. Misalnya tadi penyakit yang kolera, diare, ya yang terkait dengan ya. Kemudian manfaat praktisnya bahwa apa manfaat praktis bagi yang langsung berpengaruh kepada masyarakat di situ. Misalnya bagi masyarakat, jadi harapannya adalah bagi masyarakat itu kira-kira yang langsung bermanfaat bagi dinas kesehatan dan puskesmasnya apa ini? Apa hanya untuk sebagai acuan saja? Mengubah perilaku tubuh nasihat Pak, dan juga untuk menurunnya angka penyakit menular akibat tinja ya. Ya. Kira-kira menurut Anda manfaat praktis ini bagi dinas kesehatan dan puskesmas apa ya? Kira-kira menurut Anda? Kalau di sini kan merencanakan program-program promosi kesehatan untuk peningkatan derajat. Ini kan masih umum ya. Nah, tapi yang khususnya apa kira-kira? Menurunnya angka penyakit Pak. Nah, yang terkait dengan Penyakit tinja. nah,
Bukan penyakit tinjau. Ini sudah pada tinggal. Tinjaunya penyakit. Ini kan lumayan nih ya, karena ini kan ya meskipun sampelnya sedikit ya, 37 ya. Dapat 76 ya. Ya 38 bagi 2 ya. 382 ya. Ya lumayan lah kan kalau melakukan observasi dari rumah ke rumah kan. Ini ada teman atau sendiri? Teman. Nah ya, jadi temannya juga harus dilatih gitu ya, untuk mendapatkan data ini. Ya. Misalnya Sudah terlatih Pak. udah, ya, Tugas case-nya iya lebih bagus lagi ya. Nah, jadi supaya persepsinya sama gitu ya. Jangan sampai persepsinya berbeda ya, ketika melakukan observasi ya. Iya. Karena observasi ini biasanya bersifat subjektif. Nah, kan gitu. Jadi tergantung pada observer ya, orang yang melakukan observasi. Jadi untuk menghindari subjektivitas itulah perlu dibuat rambu-rambu kan begitu. Ya, yang misalnya yang satu lain, yang satu lain gitu ya, dalam memberikan penafsiran untuk melakukan observasi. Jadi harus mempunyai persepsi yang sama ya dalam melakukan observasi. Nah kalau satu orang itu tidak mampu ya, iya dengan 2 desa ya, dengan banyaknya. Kemudian nanti tolong yang bahasa asing dicetak miring ya, dicetak miring. Kemudian tidak usah disatukan. Misalnya kan transact work. Kemudian ini juga ada air terkontaminasi, air. Kemudian tadi variabelnya yang Anda ukur pada tujuan penelitian Anda. Ini kan ada kepemilikan jamban ya. Kemudian perbedaan kondisi jamban. Ini kalau pengetahuan sikap ini masuk kemana nih? Dia masuk ke value kita Pak, faktik buang ekstrak. Sikap dan Perilaku. Kegiatan. Jadi kan ditanya aja di uang baik maka dia masih melakukan bebas uangan di semuanya. Jadi masukkan pengetahuan juga. Ya. Ya maksudnya coba buka halaman 21 ya. Apa pengetahuan, sikap dan kalau praktiknya kan jelas nih kan, melakukan tidak melakukan ya. Nah, tapi pengetahuannya nih disposing berarti. ya kan ini kan enabling pemungkin ya. Enabling fasilitas saja dia. Iya, tapi ini diteliti tidak pengetahuannya ini? Diteliti tidak pengetahuannya? Diteliti. Di kuesioner kok tidak ada? Nah. Postingnya berarti diteliti juga pengetahuan sikap pendidikan. Sementara ini enabling, enggak predisposing enggak? Kan ada predisposing, enabling, reinforcing. Kan? Ini kan teori Green ini. Tapi dalam pembahasannya tidak bisa menggunakan teori Green kan gitu ya. Ya karena ini kan perbedaan antara dua subjek penelitian yang berbeda, antara desa yang sudah ODF dan desa yang belum ODF. Kan ingin membandingkan apakah ada perbedaan
Kemudian yang dilihat nanti value-nya ya, berbeda tidak berbeda. Kemudian dilihat OR-nya kan, rasionya kan. Jadi sebenarnya yang kalau tidak teliti ya nggak usah dimasukkan saja teorinya kan begitu. Nah, ini kan tidak diteliti kan. Iya Pak. Nah, karena kuesionernya juga tidak ada yang terkait dengan pengetahuan kan begitu ya. Kalau misalnya Anda masukkan ya berarti ini kan akan Anda bahas ya dalam penelitian nanti kan. Nah, ternyata dilihat kuesionernya ada kan. Ya. Nah ini apa untuk nambah supaya tebal gitu enggak? Ya. Proposal udah tebal nih, Mas. Proposal udah tebal nih. Iya, lebih tebal lagi kan gitu. Mantap. Ya, kan kelihatan tebal nanti kan. Jadi walaupun esensialnya enggak nyambung di sana kan gitu. Nah, jadi kalau dia tidak ada yang Anda tadi sesuai dengan tujuan penelitian, tidak usah dicantumkan kan. Nah, gitu ya. Dan nanti kalau Anda masukkan sini, ya, maka saya lihat bahasannya di mana gitu. Ya santai saja lah ya. Ini media massa juga masuk kan? Ada media massa halaman 27. 27. Cara memperoleh pengetahuan, ya. Pengukuran pengetahuan, sikap. Itu berarti nanti dibuang saja Ya, ya. yang teliti ya. Gambar sikap itu enggak diteliti. Apalagi itu. Jadi kuatirnya enggak nyambung gitu ya. Sebenarnya kerangka teori itu untuk membantu di pembahasan nanti. Nah, begitu. Jadi untuk membantu konsep mulai dari pembuatan kuesioner itu dasarnya di bab 2 ini ya. Jadi kalau tidak ada di yang Anda teliti ya nggak usah ditambahkan gitu ya. Kita lanjut ke metode ya. Ya, jadi yang Anda bandingkan kan kepemilikan jamban ya. Kemudian jenis jamban, jamban sehat, kemudian pemanfaatan jamban ya. Kalau menurut teori ada enggak yang selain ini yang bisa dibandingkan? Misal tadi kepemilikan jamban tuh bisa lah ya, otomatis orang enggak punya jamban dengan orang yang punya jamban. Kalau misal tengah malam kan mau enggak mau, bisa saja plastik yang melayang. Kan begitu ya. Nah, kalau yang kepemilikan jamban dia tidak. Kalau jenis jamban dengan jamban sehat tidaknya ini apakah juga ingin Anda bandingkan gitu ya antara yang jenis jamban, misalnya dia punya jamban tapi jambannya tidak bagus, kurang baik kan gitu ya. Ya saya cerita sedikit lah ya. Dulu kami waktu KKN itu memang di masyarakat itu kalau yang kuning tuh biasa lewat itu kalau di sungai itu ya, di daerah Buah Limbang, Buah Mau itu ya. Nah, jadi padahal air itu jernih. Nah, sayang jadi di situ all in one ya. Mandi, sok gigi, minum. Itu ya. Kata saya sayang ini airnya bersih gitu ya. Akhirnya kami buat model toilet gitu kan, model kita buatkan, kita ajak masyarakat sama-sama gitu kan. Nah, akhirnya kami tidak biasa Pak katanya, lemas katanya. Biasa di ruang terbuka katanya kan. Nah, jadi udah kita kasih contoh model gitu dibuatkan kan yang cemplung. Padahal ini kan tepi jalan tuh kan. Nah, tepi jalan raya. Tapi sekarang udah enggak lagi lah ya. Karena udah hampir 30 tahun ya.
Nah, ini maka saya tanyakan tadi, apakah karena jenis jambannya atau jamban sehat tidak sehatnya ini juga berpengaruh terhadap perbedaan desa yang ODF dan desa yang tidak ODF gitu. Apa ini yang membedakan, misalnya tadi jenisnya? Bukan ya. Kalau dalam teori misalnya yang Anda ketahui tentang ini kepemilikan daerah, misalnya kalau katakanlah desa itu desa yang belum ODF, itu jelas biasanya jambannya tidak ada ya. Selain jamban, perilaku juga Pak. Perilakunya juga. Itu pasti, Perilakunya ya. walaupun dia memiliki jamban sehat, tapi pada saat kita melakukan survei, dia bilang masih buang air besar di Di sungai. semua tempat, itu dianggap tidak. Oh tidak masuk ya. Walaupun Meskipun dia jambannya bagus. oh Karena yang mencoba itu perilakunya Pak. iya perilakunya iya. Iya perilaku. Ya perilaku itu menyebabkan ada upaya untuk memiliki jamban kan begitu ya. Ya, tapi kalau misalnya dia sudah terbiasa untuk tidak memiliki jamban, ya meskipun jambannya ada gitu ya, tetap juga berperilaku sulit untuk mempraktekkannya. Kemudian ini tadi di definisi operasional, praktiknya di wawancara kuesioner ya. Nominal ya. Kepemilikan jamban. Kemudian yang jenis ini ya banyak ya. Nanti juga dibedakan ya, misalnya jamban tidak memiliki jamban, kemudian jamban umum ya, jenisnya tadi ya. Jamban komunal ya. Apa jamban komunal atau umum dia? Yang komunal ini kan ada, misalnya ada beberapa rumah tangga satu jamban. Nah, yang ini jamban umum maksudnya? Beda Pak. Kalau jamban umum Pak, dia buat satu jamban itu digunakan untuk umum. Semua orang bisa ya. Jadi di luar rumah tangga, kalau misalnya jamban komunal ini Pak, ya masing-masing rumah memiliki jamban, masing yang cuma satu. Jadi dialihkan ke satu tempat. Oh, satu septic tank. Oh, tapi rumah sana kan jauh-jauh. Dekat-dekat. Itu yang bertetangga aja Pak. Oh, yang bertetangga. Yang rumah berdekatan. Yang berdekatan. Oh, jadi satu septic tank. Oh. Kalau yang umum satu. Ya, satu. Jauh dari masyarakat mungkin. Jauh masyarakat. Jadi tidak memiliki jamban sehat atau untuk keluarga yang datang menggunakan jamban umum. Yang di daerah ODF itu ada ya? Ada yang ada dan enggak. Oh, kan berapa desa maksudnya dibandingkan ini? Dua desa yang ODF dan tidak ODF. Desa mana ini ya yang desa yang ODF-nya? Desa apa ya? Desa Jelemu. Hah? Desa Jelemu. Jelemu. Yang tidak ODF? Desa Bika. Bika. Padahal tempat puskesmas. Iya, padahal pusat puskesmas ya. Betul. Malah enggak ODF ya. Betul. Iya. Ini yang Mungkin pembinaan dari puskesmas kali ya. Itu di belakang Pak. Orang kesli. Nah, itu PR itu ya. PR besar tuh. Seharusnya itu dijadikan ODF gitu ya, desa ODF. Kriteria inklusi, eksklusi ya. Ya, jadi merupakan penduduk desa, kemudian inklusinya keluarga anggota komunitas. Saat penelitian sedang berlangsung bisa mendengar dan melihat ya. Sehat jasmani rohani ya. Ya, bersedia menjadi responden. Kalau buta huruf masuk enggak? Inklusi enggak? Misalnya dia buta huruf. Hah? Ini kan yang Anda masukkan sebagai responden atau tidak? Kalau misalnya buta huruf. Kalau di sini kan sehat jasmani, bersedia responden, yang eksklusinya orang mengalami gangguan jiwa. Kemudian bersedia menjadi responden, mengalami kesulitan penurunan ingatan. Kemudian kalau buta huruf Anda masukkan sebagai responden. Betul. Karena dia kan cuma tidak bisa membaca.
Ya. Tapi kalau mendengarkan kan sama. Tapi ini pakai kuesioner. Nah. Jadi diwawancara. Oh, wawancara, iya. Kalau wawancara bisa. Tapi kalau misalnya Ya nulis nah, bisa. buta aksara ya. Nah, scoringnya tidak Anda beri skor, pemberian nilai sesuai dengan skor yang telah ini kan rata-rata coding ya, rata-rata coding. Karena data yang Anda dapatkan Likert atau Gatman datanya, ini jenis datanya, jenis skornya itu. Scoring kan ada dua, ada Likert, ada Gatman. Yang Anda dapatkan ini Gatman atau Likert? Misalnya gini, kalau sebagai contoh ya, setuju, sangat setuju, tidak setuju, setuju sekali, itu kan Likert. Nah, kalau Gatman kan iya, tidak, iya. Gatman ya. Nah, jadi Anda berikan coding misalnya iya, dan tidak. nah, ya. Jadi ketika membaca ininya kan lebih mudah gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya Anda tadi kan karena kalau Anda buat Likert dia agak susah karena dia skalanya Banyak. yang banyak yang Anda dapatkan. Variat. Ini di bivariat ini cara menghitungnya Anda masukkan enggak? Di analisis bivariat ini. Nanti tambahkan ya. Di halaman 60 ini ya. Supaya mudah membantu ya. Ini daftar pustakanya banyak ini. Ada enggak banyak nih daftar pustakanya kan. Nanti kalau yang ada masukkan saja, yang enggak cocok nanti dibuang saja ya. Kemudian nanti yang internet itu tanggal aksesnya. Aksesnya tanggal berapa gitu ya. Jam baru sampai jamnya ya. Sampai jam akses ini kan misalnya the Sustainable Development Goal Report ya. 2021 misalkan. Nanti Anda buat ininya tanggal aksesnya. Nah, tanggal berapa? Daftar pustaka. Iya, daftar pustaka. So saya tuliskan saja ya, tanggal aksesnya. Tanggal akses. Kalau kadang nggak dikasih akses, tapi ada akses agak tahun depannya biasanya udah nggak ada misalnya. Iya, udah nggak available lagi. Betul. Linknya misalnya. Itu biasanya hilang deh. Nah, jadi kalau misalnya ternyata tidak ada ya berarti ini kan saat Anda akses tanggal itu. Nah, begitu. Karena itu bisa berubah-ubah dia. Nah. Ini kuesioner dapat dari ada penelitian sebelumnya atau gimana? Atau buat sendiri ini kuesionernya? Hah? Buat sendiri atau kalau misalnya Anda dapatkan memang dari penelitian orang lain, ya tidak perlu uji validitas gitu kan, dari yang sudah penelitian sebelumnya ya. Nah, tapi kalau misalnya buat sendiri ya nanti uji validitas ya. Uji validitas instrumen namanya. Instrumen yang digunakan di uji validitas dan reliabilitasnya ya. Nah, sehingga instrumen yang digunakan itu cocok untuk mengukur apa yang akan diukur. Nah, jadi misalnya kalau Anda ingin mengukur tentang kepemilikan jamban misalnya. Nah, kalau ini kan tidak perlu ukur ya tidak saja ya. Nah, kondisi jamban misalnya ingin Anda ukur gitu kan. Nah,
maka kalau dia sudah digunakan oleh orang lain maka akan memudahkan Anda untuk tidak ya mengukur lagi kan, karena sudah digunakan oleh penelitian lain. Nah mungkin itu saja Bu Sunarti yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya. Saya kembalikan. Saya pun apa presentasi dulu nih Pak, tinggal ini udah jam setengah. Saya kan Saya sebentar aja nih. Ya, Konfirmasi. iya. saya udah lepas lah. Udah. Oke, langsung ya. Ini kan di 2 desa, desa Bika sama desa Cendeng ya. Kalau di sini dibilangnya adalah perbedaan faktor enabling praktik buang air besar pada 2 desa Pak. Jadi apakah nanti analisisnya satu-satu atau berbarengan? Oh saya seperti ini. Di sini ada variabel ada praktik buang air besar dan variabel kepemilikan jamban sehat. Ada variabel bebasnya dan variabel terikatnya. Apakah untuk data di desa Jelemuk dianalisis secara terpisah dengan Bika? Apakah dianalisis terpisah atau sama-sama gitu? Terpisah. Tapi bagaimana Bapak akan membedakan karakteristik ini kedua desa itu? Karena kalau di tujuan di sini kan melihat perbedaan gitu ya, mengetahui perbedaan pemilikan jamban contohnya ya, pemilikan jamban dengan praktik buang air besar pada desa yang UDF dan belum UDF. Bagaimana cara membedakannya Pak? Cara analisnya bagaimana atau cara membedakannya? Kalau Bapak bisa ada gambarnya seperti apa, kira-kira bagaimana gitu? Cuma melakukan penelitian praktis untuk langsung ke saya bisa coba misalnya ke desa Bika, nanti dari hasil Bika nanti saya lihat apakah sudah ada atau belum dari data yang didapat Pak, terus saya lagi ke desa yang belum, terus saya teliti juga apakah desa tersebut sudah ada atau belum, nanti saya bandingkan Pak. Nah, kan nanti dianalisis ya, di variatnya kalau nggak salah di sini menggunakan t-square. Dites. Dites kan? Ya Pak, sesuai. Terus dua. Dites. Mungkin ini ya, untuk yang tidak normal itu dites ya. Lihat data normal dan normal. Pada dokumen itu. Kalau datanya dites, berarti ujian dites datanya bukan data kategorik Pak, Iya numerik ya. harusnya data numerik gitu. Kemarin saya waktu dapat proposal ini saya masih bingung dites, tetapi di sini 2 desa UDF dan desa bukan UDF. Nah saya masih bingung, belum mendapat gambaran saya bagaimana menganalisisnya gitu. Bisa C-square bisa sih adanya. Kalau mau kategorikan. Bisa. Yang saya maksud adalah membedakan bedanya misalnya beda jenis jamban dengan praktik buang air besar antara desa UDF dan tidak UDF. Kalau saya melihat dari bahasa seperti itu kayaknya dianalisnya masing-masing. Untuk data di desa Bika dianalisis sendiri, kemudian di desa Jelemuk dianalisis sendiri. Baru dibandingkan. Baru bandingkan. Gitu nggak Pak? Atau bagaimana Pak? Yang itu mau saya. Atau kalau mungkin seperti ini kan membandingkan 2 desa yang UDF dan tidak UDF. Bisa juga dengan misalnya ya, ini gambaran saja, bukan ingin menyarankan seperti ini gitu ya. Gambaran saja, misalnya hanya pada desa yang tidak UDF saja, jadi ingin melihat kepemilikan jambannya bagaimana dengan praktik buang air besarnya. Bisa juga seperti itu satu analisis. Tetapi dengan membandingkan 2 desa yang bukan UDF dan UDF, harus 2 analisis ini Pak, berarti Pak. Di desa Jelemuk dan di desa Bikanya. Data yang terpisah berarti. Dan tidak boleh nominal juga. Dan tidak boleh nominal. Harus numerik. Numerik. Nah, Iya. ini kan kategorik nih. Betul. Nah, Siap Pak. Jadi saya Apa totalnya itu ya yang dibandingkan? iya lupakan. Totalnya kan bukan dikategorikan. Nah. Kalau ini mungkin untuk tampilan dia analisanya. Oh mungkin gini ini nanti kan ini tetap ini ya tidak 1, 2, 3 gitu ya. Univariatnya Ditotalkan ya. Totalnya yang ada di Totalnya. Tapi iya ya. total. Tapi kepemilikannya kan nominal ya. Nah, susah nih. sebenarnya seperti ini. Ya kalau kondisi zaman keluarga dia bisa total skor kan.
keluarga. Kemudian pemanfaatan zaman kuliah itu memanfaatkan tidak memanfaatkan, jadi dia Kategori. dia nggak bisa dianalisis dengan tes, Dan bisa. nggak bisa. Kemudian jenis jamban, kalau saya lihat di variabel di DO-nya ini dia masing-masing tuh. Selain jamban atau tidak memiliki jamban itu ada iya tidak, gitu kan. Nah, berarti ini dianalisis dengan masalah itu nih, masalah seperti ini apa? Jamban umum dihubungkan dengan praktik gitu Pak ya? Atau enggak? Atau bagaimana? Apakah ini di skor total atau bagaimana? Skor total. Maksudnya tabelnya jadi jamban ini satu variabel atau ada variabel anakan yang akan dianalisis Pak? Macam ini kan jadi jamban ini Ini kan kan ada anakan, Pak, ya? anaknya yang betul. Turunannya tuh bisa dijumlahkan dua. Nah, nanti bandingkan ini dengan ini, jadi dia bisa numerik. Nah, kalau yang di atas di ini kan berikutnya ini kategorik ya. Kepemilikan kan. Mungkin nggak satu rumah tangga itu mempunyai lebih dari satu atau dua jenis jamban Pak? Mungkin nggak Pak? Mungkin ya. Misalnya dia mempunyai, tapi kalau dia bilang seperti ini, selain jamban atau tidak memiliki jamban, berarti sudah berhenti di sini nih pertanyaannya nih, di kuesioner ya. Nah, kedua ada jamban umum. Ada jamban jongkok cengkung. Seharusnya kalau poin pertama sudah bilang tidak memiliki jamban, poin berikutnya tidak ada jamban lagi Pak. Iya. Ini kan selain jamban tidak memiliki jamban dulu. Iya, betul. Satu pertanyaan nggak dari Bisa contohnya apa maksudnya Pak? Jadi apakah jenis jamban yang digunakan keluarga Anda bisa? Apakah selain jamban memiliki jamban? Jika mengatakan ya, berarti yang lain itu tidak itu Pak. Maksudnya apabila dia menggunakan jamban umum, berarti yang lain itu tidak. Satu, berarti dia hanya menjadi satu. Pertanyaan itu. Oke, berarti Pertanyaan itu apakah jenis jamban yang Ini- keluarga Anda? ini variabel ini gimana? Dianalisisnya gimana? Nggak bisa Ini variabel anakan atau gimana Bu? Nanti ya. Ah, Variabel anakannya ini maksudnya gimana? Apakah satu variabel atau menjadi 1, 2, 3, 4, 5 ya? Satu variabel itu. Satu variabel. Satu variabel dan satu pertanyaan, Pak. Satu pertanyaan untuk satu variabel, nanti mungkin jumlahkan ini. Ya, totalnya. Kalau enggak berarti enggak, dari Pak kategori. kayaknya ini cuma timpang kan? Ya, berarti salah satu aja yang Salah satu Pak. Ini saya tulis Pak. Takutnya di setiap pemasukan beda-beda. Nah, jadi kalau akan jadi misalkan ini apakah jenis jamban yang menggunakan keluarga pada si A ini nanti saya lihat Pak apakah jambannya Bapak memiliki jamban ya gitu. Nanti yang selain jamban tidak memiliki jamban ini tidak. Jambannya apa Pak? Apakah Bapak menggunakan jamban umum? Tidak Pak. Saya memiliki jamban yang cukup 10. Berarti saya memiliki itu jamban cukup. Atau yang lain itu tidak saya tulisnya kan Begitu. satu aja dia nih. satu variabel. Kalau mas pertanyaan ini hanya satu checklist saja. Satu yang dipilih saya dia cuma punya jamban jongkok. Itu kan itu ya aja. kategori kan. Kategori dia. Nah, ada bisa digunakan tes. C-square dia nih, Jadi kayaknya. gabungan nanti di analisisnya Ada yang total mungkin bisa kalau yang ini ya, menggunakan. yang ini yang totalnya bisa kayaknya Iya. dibandingkan. Berarti ini nggak dimasukin di sini kayaknya yang Bu Sunarti ya. Apanya? Untuk yang ini loh 5 item ini. Tidak dimasukkan di sini. Maksudnya ini kan variabel apa ya? Jenis jamban aja dia Jadi kayaknya. jamban. Jenis jamban, definisi parselnya apa gitu kan? Maksudnya itu jenis jamban yang digunakan pada saat BAP. misalnya ditanyakan Pak masyarakat. Jadi nanti kan saya tanyakan apakah salah satu dari ini punya mereka Pak. Itu maksudnya Pak. Oke mungkin ini cara penulisannya aja sih supaya Betul. Mungkin cara penulisannya aja sih kira. Oke, jadi apakah ini fix nanti akan dianalisis satu desa Bu atau Pak udah? Dianalisis secara masing-masing ya? Kemudian dibandingkan gitu ya? dibandingkan itu. Berarti banyak Bu ya analisisnya ya? Bila satu desa nanti baru dibandingkan. Bisa dia, maksudnya itu tabelannya kan? Analisisnya datanya kan dia ingin membedakan
faktor enabling praktik buang air besar pada desa UDF dan Ya, satu-satu lah dia kalau di variannya kan DK dulu misalnya baru yang oke bisa seperti itu. Kalau di variannya gimana? Di variannya gimana? Apakah fix? Maksudnya saya ingin tahu nih, apakah fix akan dianalisis secara terpisah ataukah bersama-sama gitu? Karena ini kan membandingkan dan mungkin membandingkan tapi dicampur gitu cara menganalisisnya. Paham. Iya Pak, paham ya gitu ya. Nah, kalau varian ya tetap harus satu-satu dia kan. univariate bisa. Ya, univariate nggak ada masalah. Di masalahnya ini nanti di bivariatnya ini. Variatnya. Di variannya paling dia nanti menampilkan tabelnya itu kayak mana kan. Karena ini kan datanya ini kan nominal. Dia kan harus numerik ya. Kategorik tadi kan nominal kan kategorik. Numerik dia kan ada total. Nah, dia ada ordinal interval rasionya. Sampai berapa? 6. Sementara ini Kategorik dia Jadi kita ada sisi lagi Ya. ya. sambil jalan satu. Ya. Gitu. Dia akan Nanti Pak udah dipelajari juga ya, dipikirkan bagaimana cara menganalisisnya, bagaimana cara menjawab perbedaan itu antara desa UDF dan non UDF-nya gitu. Harus bisa menjelaskannya. Maksudnya bagaimana cara menganalisisnya secara benar gitu. Nah ini kan berarti penelitiannya di mana? Penelitiannya di mana nih Pak? Di 2 desa. 2 desa ya, berarti di halaman 51 di sini hanya disebutkan puskesmas Bika saja. Kita lakukan puskesmas. Oh di mana puskesmas Bika ya, tetapi di 2 desa gitu ya. ya 11. Maka di 2 desa, desa Bika dan desa Jelemuk Ya, di wilayah ada lagi. puskesmas Bika. Kan Ya, saya. Ya Pak. Enggak, saya kan enggak di ini. halaman 51 Ya, Pak. sebutkan di sana. nilainya. Oke, saya kira itu aja sih konfirmasi tentang analisa bagaimana. Saya pun bingung tadi kan dia. Ya. Kayak Bu Sunarti. Iya. Baik, mungkin nanti kalau saya nanti sebenarnya masuk sama sih kurang lebih saya agak canggung untuk yang bivariatnya. Ya. Nanti sambil berjalan aja kita konsul kalau sudah turun kan biasa uji validitas dulu. Di uji validitasnya di desa mana ya Pak? 2 desa, desa Bika sama desa. Ini kan penelitian. Nah, Nah untuk uji validitas kuesionernya ambil satu desa, Desa lain. desa Oh, lain, desa nah lain, desa ya. lain yang ada ODF dan ODF juga. oh ya. Nanti baru diuji cobakan analisanya, baru sebelum kalau ada kendala apa kan bisa dikonsulkan saat Ya, ya. uji validitas kuesionernya. Oke, mungkin kita tutup dulu untuk yang Pak Abang, lanjut ke Pak Nanang ya sambil Pak. Ya, hasilnya nanti bersamaan aja. Mika tadi mau. Masih Mbak Tri. Ya, sama-sama. Ya,